فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Warahmatullahi wabarakatuh. Qari'ah berarti pembaca Quran wanita ya. Tayyib. Tentunya itu adalah suatu penghinaan. Kalau mereka memahami itu adalah penghinaan, memang itu adalah penghinaan. Disamakan dengan artis-artis atau dengan para penggoda-penggoda dan sebagainya yang kemudian diberi duit atas hiburan yang dia berikan, atau mungkin sebagai godaan itu sendiri kepada si penggoda agar ada hubungan selanjutnya dan sebagainya. Tetapi dari sisi yang lain, ini adalah hasil dari kekeliruan pelakunya sendiri dan kekeliruan sebagian besar kaum muslimin yang menganggap seorang wanita membaca Quran dengan suara keras adalah sebagai kebaikan. Padahal mayoritas muslimin, yaitu yang di negara kita, negara Malaysia juga, mereka mengaku ikut madhab Syafi'i. Sementara ma'ruf dalam madhab Syafi'i, Waalaikumsalam Bu, wanita tidak boleh untuk azan, mengumandangkan azan dengan suara keras. Demikian pula iqamat dengan suara yang keras. Demikian pula bermudah-mudah bicara dengan lawan jenisnya dengan suara yang keras. Ma'ruf dalam madhab Syafi'iyah, di samping madhab yang lain-lain. Tapi bagaimana justru orang-orang sekarang dalam artian ya tahun-tahun ini, mungkin sampai 100 tahun sebelumnya, mereka melanggar madhab Syafi'iyah itu sendiri, melanggar fatwa dari para imam mereka sendiri, malah membuat acara-acara yang seperti itu, acara tilawatil Quran, perlombaan musabaqah dengan suara yang keras. Di setiap acara-acara bid'ah juga suara perempuannya dengan suara yang sangat indah, suara yang menggoda, direkam juga dan disebarluaskan. Siapa yang tidak tergoda kalau orangnya masih normal? Laki-laki akan tergoda. Kalau tidak, untuk apa? Semua madhab bahkan memfatwakan untuk wanita tidak boleh adzan dengan suara yang keras. Kalau adzan untuk diri sendiri atau untuk sesama wanita tak masalah, tanpa didengar oleh lawan jenisnya yang bukan mahram. Apa hikmahnya yang seperti itu? Bahkan ma'ruf di dalam madhab Syafi'iyah dan yang lain-lain, banyak dari mereka yang para ulama madhab memfatwakan suara wanita adalah aurat. Walaupun yang rajih asalnya bukan aurat, tapi kalau diindahkan jadi aurat berdasarkan firman Allah Ta'ala, fala yakhda'na bil qaul. Maka janganlah para wanita itu melunakkan suara, yaitu mengindah-indahkan suara. Nah, sementara bagaimana yang tilawatil Quran itu? Justru mereka akan mencari suara yang paling indah, suara yang paling sedap sehingga menang. Lalu apa hasilnya? Laki-laki tergoda. Berarti siapa yang telah membuat fitnah seperti itu terjadi? Berarti si qari'nya dan si para ustadz-ustadznya, para kiai-kiainya yang membolehkan seperti itu, yang menyelisihi mazhab Imam Syafi'i dan para imam yang lain juga. Mereka lah yang membuka pintu itu. Kalau tidak, kenapa tak sekalian aja mereka di masjid-masjid menyuruh wanitanya yang azan? Ini adalah kontradiksinya mereka, dan mereka yang membuka pintu fitnah sejak pertama. Nah, setelah hasilnya memang terbukti, sehingga banyak laki-laki tergoda dan ini dan itu, baru marah-marah. Ini salah sendiri. Mereka yang membuka pintunya, mereka dan para ustadz dan para kiai, mereka yang membuka pintunya untuk wanita menampilkan suara-suara indah, menimbulkan fitnah dan sebagainya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.